Ya, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi chapter 6 sesuai dengan buku yang sama dengan chapter yang sebelumnya, yaitu terkait dengan Foundation of Business Intelligence, Database and Information Management. Menggunakan buku Manajemen Information System 2020 sama yang Nah, learning objektifnya kalau dari versi sebelumnya biasanya dengan poin-poin dan statement, di buku 2020 ini lebih banyak dengan pertanyaan. Jadi saya akan membawa 4 pertanyaan ini dalam memahami Business Intelligence Foundation-nya. Yang pertama adalah ini, the problem of managing data resource in a traditional file environment. Lalu yang kedua adalah what are measure capabilities of data management system di BMS. Lalu mengapa ini powerful. Yang ketiga, principal tools sama technologies for accessing information from database to improve business performance and decision making. Dan yang keempat adalah terkait dengan information policy, data administration, and data quality assurance. Ini saya lihat dari ini ya, kelas STI ini ya, manajemen teknologi informasi ya, Bapak Ibu sekalian. Campur-campur, Pak. Oh, campur-campur ya? Campur-campur, ada yang MRP, ada macam-macam. Oh ya, oke. Jadi lebih bervariasi, lebih seru biasanya untuk diskusi karena sudut pandangnya bisa berbagai macam. Iya, saya mulai dari ini studi kasus sederhana, studi kasus globalnya. Bagaimana data management itu membantu Charlotte Hornets, mungkin kalau yang tahu NBA, basket, learn more about their fans. Mungkin yang kalau yang sekarang kan yang punya mayoritas sahamnya kan ini, Michael Jordan. Jadi problemnya di Charlotte Hornets ini, let's say misalkan tim basket. Ini ada tim basket punya fans millions, banyak jutaan, tapi tidak teridentifikasi. Jadi bukan millions of unidentified fans, berarti kan ada yang lain, sebagian lain yang teridentifikasi. Kalau ini millions of fans dan tidak teridentifikasi. Jadi mostly semuanya atau semuanya tidak teridentifikasi. Nah, padahal ada resource atau ada sumber daya yang bisa dimanfaatkan di sini, yaitu adanya online tiket, tim gear, pembelian, purchase, lalu food and beverage, komen di sosial media, seperti itu. Cuma pada waktu itu dikelola di database atau di server yang berbeda-beda atau provider yang berbeda-beda. Ini providernya dari Charlotte Hornets. Nah, dan semuanya tidak terorganisir, tidak saling terhubung. Ini ada 12 sampai 15 disconnected data source. Jadi ada sekitar mungkin 12 sampai 15 server yang berbeda atau third party yang berbeda yang mengelola data mereka tapi tidak saling terhubung. Nah, untuk meningkatkan itu, untuk meningkatkan kemampuan membaca, menerawang data manajemennya ini, agar bisa ya bermanfaat untuk berbagai hal. Jadi yang dilakukan adalah, yang pertama ada senior director untuk business intelligence, lalu ditunjuk itu, lalu dia mengimplementasikan unified data warehouse berdasarkan kalau ini database-nya berdasarkan SAP HANA, dikombinasikan dengan Visual Fund Tracker. Nah, dari Visual Fund Tracker ini ya semacam software yang mengolah data tersebut. Kalau data warehouse mengelola datanya yang tidak terorganisir ini, lalu yang di sini lebih ke pengolahan sama tracking datanya. Yang dihasilkan adalah setelah berhasil bisa mengkompilasi 25 juta fund interaction, dan dari sini saving 1,5 juta ini US dollar dalam kaitannya consulting expense. Ya mungkin dalam bidang ini ya, marketingnya jadi lebih optimal, tidak perlu biaya consulting yang tidak tepat seperti itu. Dan di sini mereka saat ini sudah memiliki waktu ini ya 2020 real time data profile for 1.5 million fans. Jadi sudah punya 1,5 juta fans datanya, up to the minute behavioral data. Jadi sampai misalkan mungkin saya fansnya Charlotte Hornets ini, saya mau beli apa ya gear-nya, misalkan saya mau beli tanda tangannya, let's say eksklusif seperti itu. Nah, ketika saya purchase seperti itu, langsung datanya ke sana diupdate dan personalisasinya lebih jelas ke saya, data apa yang ditampilkan, lalu servis apa saja yang kira-kira bisa ditawarkan ke saya, seperti itu. Sangat bagus sekali.
Bayangkan ini kalau orang Surabaya ini Persebaya gitu kan ya. Boneknya kan pasti bisa dimonetasi seperti itu. Nah, kita mulai dulu dari problem data managing data resource in a traditional file environment. Definisi traditional file environment ini, kalau menurut di buku, itu adalah data yang dikelola melalui dokumen. Jadi belum menyentuh yang namanya database. Dokumen bisa apa saja, bisa ini. Kalau dokumen kan bisa dalam bentuk Excel, bisa dalam bentuk teks, report, dan sebagainya. PDF, dan sebagainya. Nah, ini ini file organization konsepnya. Nah, istilahnya ini kalau ini sudah menggunakan istilah database ya, mirip. Database yang dimaksud di sini adalah group of related files. Lalu file itu adalah group record of same type. Lalu record itu adalah group related fields. Dan field itu lebih kecil lagi, group of character exports or number, seperti itu. Misalkan mendeskripsikan entity, dan sebagainya. Atau biasanya kalau dalam database yang kita kenal, mungkin yang Bapak Ibu kenal itu, biasanya atribut untuk kolom-kolomnya. Sedangkan di sini ya bisa dianalogikan seperti itu. Cuma disimpannya masih dalam bentuk file. Jadi definisi database mungkin folder tempat menyimpan filenya. Dari beberapa file yang berbeda, masing-masing file itu ada namanya. Oh, ini folder misalkan untuk course, ini untuk personal, untuk financial, sebagainya. Lalu untuk masing-masing file, misalkan kita tarik course file seperti itu, dalamnya ada record seperti ini. Ada ID, course date, sama grade-nya. Kalau kita tarik lagi, misalkan per record, ini kan itu kumpulan dari beberapa record. Satu record itu adalah satu baris ini. 39044 ini deskripsinya. Lalu kita tarik masing-masing record itu punya field. Field itu kolomnya. Jadi misalkan kolomnya ini adalah course field IS101. Ini. Kalau ditarik lagi ke layer yang bawah, layer data, itu ada ini, di byte. Jadi panjangnya 8 bit, seperti itu, 0100 sekian-sekian. Ini merepresentasikan apa? Merepresentasikan setiap 1 byte ini, 8 bit, ini merepresentasikan ini, satu karakter. IS spasi 101. Jadi kalau ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti 6 kali 8. Kalau ditarik lagi lebih kecil bahasa mesin, 0. Jadi data hierarkinya seperti ini kurang lebih. Konsepnya nanti kalau misalnya ke database yang kita bahas, bisa relatif mirip, tapi nanti akan ada penjelasannya. Cuma ini konsep data tradisional. Nah, problemnya apa dengan data organizing data in a traditional way? Yang pertama, data redundancy, presence of duplicate data. Jadi datanya ada, misalkan nama mahasiswa ada di file ini dan ada di file yang lain seperti itu. Lalu yang kedua, data inkonsistensi. Mungkin berada di satu file atau mungkin berada di file yang berbeda. Misalkan ada ID mahasiswa, ada nama mahasiswa, di file lain juga ada ID mahasiswa, nama mahasiswa. Ternyata ID sama namanya di file ini nggak match dengan yang ada di file yang di sana. Atau di file yang sama, misalkan mahasiswa ada usia, ada tanggal lahir. Ternyata mungkin tanggal lahirnya tahun 90, tapi usianya dia nulisnya 17 tahun seperti itu. Kan nggak match, data inkonsistensi. Lalu ada program data dependence. Maksudnya apa? Maksudnya data dan program itu saling tergantung. Kalau misalkan format, let's say, kita menggunakan, saat ini kita zip-nya, atau kita provinsi ada berapa sekarang? Ada 33 ya? Atau 30, maaf kalau saya salah. Nah, jumlah provinsi, let's say misalkan jumlah provinsi 33. Ternyata pemerintah melakukan pemekaran, nanti ada 5 provinsi baru seperti itu. Nah, kalau misalkan programnya dibuat statis, artinya di set manual 33, kalau ngubah data, berarti ngubah standar programnya juga. Nah, ini perlu biaya yang banyak. Kalau dalam hal ini adalah zip code, atau mungkin IP address, atau NRP. Kalau yang di ITS, saya lihat 10 tahun terakhir ini, perubahan NRP itu sangat signifikan sekali. Nah, dan itu
normalnya masih program data dependensinya masih tinggi kalau dengan sistem yang lama. Saya kurang tahu di PTSI handle-nya seperti apa. Lalu lack of flexibility. Jadi kalau misalkan untuk memberikan laporan rutin mungkin sudah bisa, tetapi kalau misalkan saya minta laporan ini, kombinasi seperti itu. Kan atasan ingin minta seperti itu. Nah ini dengan file itu agak sulit. Kita harus harus mengumpulkan filenya, lalu harus istilah bahasa Jawanya itu metani satu-satu. Dan jadi tidak bisa in the time fashion atau tidak bisa ini dalam waktu yang ringkas cepat seperti itu. Dan kalau dengan file biasanya lebih poor security-nya, little control, kita tidak bisa mengetahui log siapa yang mengakses apa dan siapa yang mengubah apa seperti itu. Karena file system ya base-nya, bukan database. Lack of data sharing and availability. Nah, karena disimpan di beberapa file, akhirnya kalau mau sharing ke yang lain juga repot seperti itu. Bahkan ada Google Drive dan sebagainya. Ya kalau misalkan sharing dengan siapa, aksesnya apa, nah itu kan nanti pertanyaan lagi. Ini contohnya, misalkan Bapak Ibu, di perusahaan Bapak Ibu ada accounting, finance, ada human resource, sales marketing, manufacturing. Saya yakin ini perusahaan Bapak Ibu sudah ada pakai, maksudnya file processing seperti ini. At least sudah pakai RDBMS lah, Relational Database Management System. Kalau ini masih pakai file RDBMS dan terintegrasi harus sebaiknya. Nah ini paket file dan masih masing-masing. Sebenarnya kalau kita tarik dengan kondisi saat ini, mungkin saya kan sudah pakai DBMS seperti itu. Tapi bisa jadi ini ketika pertama kali yang dibutuhkan, misalkan develop program ini, lalu ada database attached, lalu di sini ada kontraktor yang berbeda atau konsultan yang berbeda, software developer yang berbeda mengembangkan aplikasi. Akhirnya karena dia bingung antara dia bingung atau tidak punya akses data ini, akhirnya dia buat DBMS baru dan datanya kan bisa jadi redundant. Terus ada lagi mungkin tender baru tahun depannya lagi seperti itu. Nah itu case seperti ini berlaku juga untuk DBMS. Jadi ada aplikasi satu, filesnya ada macam-macam, tabelnya ada macam-macam seperti itu. Nah ini biasanya kalau sudah terpisah seperti ini akan sangat sulit sekali untuk matching satu persatu. Tapi itu sangat diperlukan. Itulah kenapa traditional data management system itu sangat bermasalah sekali dan sangat tidak direkomendasikan, even untuk perusahaan kecil seperti itu. Nah, solusinya apa? Solusinya ya beralih ke DBMS. Nah, sebenarnya konteks DBMS yang dijelaskan di buku ini bukan hanya sekedar bukan konteks DBMS skop teknis. Mungkin karena saya skopnya informatikawan ya, jadi ininya ngomongnya lebih ke DBMS, ke teknis, terus ada tool lain itu bukan masuk DBMS. Tapi ini lebih ke semua data, basis data, pengelolaan basis data atau sistem pengelolaan basis data, dari sampai menyimpan data, mengelolanya, sampai menampilkan, menganalisis seperti itu. Jadi sampai analytic tools, sampai ini masuk kategori di DBMS dalam diskusi buku ini. Dan why is a relational database so powerful? Actually, saya pribadi ini saya copy paste langsung dari buku. Cuma saya pribadi saya tidak berani mengucapkan why is so powerful karena RDBMS hari ini kalah dengan yang dalam beberapa aspek kalah dengan yang lain. Tapi kita ikut flow dari yang buku. Ya, ini database serves main application of centralizing data and controlling redundant data. Jadi database basis data itu untuk pengelolaan data secara sentral dan redundant dan mengatur redundansi dan yang lain-lain termasuk flexibility dan sebagainya. DBMS interface between application and physical data files. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu, let's say misalkan database kan DBMS ini macamnya ada banyak, ada Microsoft SQL Server, Oracle SQL, lalu ada MySQL,
ini MySQL yang mungkin biasa sering untuk web aplikasi, terus ada Postgres, lalu yang lain sebagainya. Nah, aslinya mereka itu tetap menyimpan tabel-tabel atau kolom itu pada file. Karena ini kan mainnya pakai tabel dan relasinya seperti itu. Tetap menyimpan physical data files-nya. Cuma yang mereka atur ditampilkan dalam tools-nya itu biasanya sudah dalam bentuk tampilan tabel-tabel seperti itu. Interface between application and physical data files. Jadi interface atau ini ya yang menengahi antara aplikasi, kan web application dan sebagainya, aplikasi yang lain. Terus ada DBMS dan disimpan ke dalam physical data files. Separate logical and physical views of data. Ini ya sisi logicalnya aplikasi ya, aplikasi atau physical. Tapi logical di sini bisa juga dalam bentuk SQL tadi, query sebagainya. Solve problem of traditional file environment, control redundancy. Ini tulisannya control ya, bukan eliminate ya. Kira-kira ada yang mau bantu saya nggak? Kenapa pakainya control? Mungkin ketika memasukkan sebuah data, dia bisa mengecek terlebih dahulu, Pak, apakah datanya sama atau tidak. Kalau misalnya ternyata sama, ya nggak masuk gitu, Pak, mungkin datanya. Ya, terima kasih Pak Timur. Masukannya. Ya, itu bisa untuk mengecek data. Ada lagi mungkin? Karena data redundancy itu belum tentu nggak berguna, Pak. Bisa jadi berguna. Ya. Terima kasih Pak Zenofri. Iya, itu yang salah satu poin penting. Jadi terkadang kita dalam mungkin Bapak Ibu dulu waktu S1 atau pernah dapat ilmu untuk normalisasi database, itu ada istilahnya normalisasi 1, 2, 3 sampai 5 seperti itu. Nah, tapi dalam realitanya kadang redundansi itu diperlukan antara untuk mengakselerasi biar lebih cepat komputasinya atau ya memang diperlukan seperti itu untuk urusan safety. Nah, makanya di sini lebih ke control redundancy. Terus yang kedua, yang selanjutnya adalah eliminate inconsistency. Ini jelas harusnya eliminate inconsistency, uncoupled. Lalu ini decoupling ya, program sama data jadi kecil-kecil. Lalu enables organization to central manage data and data security. Nah, terkait dengan sentralisasi data ini nanti di penggunaan atau pengelolaan database hari ini itu kadang ada ininya, ada kontranya atau ada penggunaan yang berbeda. Ini contohnya. Let's say ini ada database. Ini lebih misalkan human resource, dalam database human resource ini ada misalkan employee seperti itu. Ada tabel namanya employee. Employee itu punya field atau punya kolom macam-macam, ada employee ID, nama dan sebagainya. Nah, di sini database management system di dalamnya ada query atau ada prosedur, ada function. Nah, di situ ketika digunakan untuk misalkan benefit view, kita ingin kita buat satu aplikasi seperti itu yang menampilkan benefit apa sih yang bisa didapatkan ketika saya kerja di sini. Atau saya karyawan pengen ngecek ya daftar benefit yang didapatkan. Nah, data yang dikirimkan cukup ini saja, name, SSN, healthcare. Data aslinya ada di sini. Jadi ngambil data dari sini dikirimkan ke sini. Sedangkan untuk payroll view, ini data yang diambil di sini seperlunya ditampilkan di sistem informasi ini. Sistem informasi di sini dan di sini kemungkinan berbeda. Bisa jadi sama, bisa jadi berbeda. Dan ini contohnya kegunaan dari DBMS. Nah, ini kita bahas relational DBMS dulu, yaitu represent data as two-dimensional tables. Jadi tabel 2 dimensi, dan setiap tabel contains data on entity and attributes. Jadi ada entitasnya, ada atributnya. Tabel ada grid of column sama rows. Jadi ada kolomnya, ada barisnya. Terus itu record for different entities. Jadi yang tadi record itu rows, terus mirip ya. Lalu field itu kolom, mirip dengan penjelasan sebelumnya. Key field-nya ini identifikasi each record. Ada key-nya, ada primary key, ada foreign key. Mungkin langsung kita lihat contoh di sini. Misalkan ada tabel
namanya supplier. Entitasnya namanya supplier atau nama tabelnya supplier. Di dalamnya ada banyak field. Misalkan ada field ini, supplier number, name, street, etc. Nah, masing-masing ini ada record-nya, lalu di sini key field-nya ini adalah ini primary key. Primary key gunanya untuk apa? Karena ini relational, berarti tabel antar tabel itu kan saling terhubung. Nah, cara menghubungkan dengan menyertakan key-key tadi ke tabel yang lain. Jadi di sini ada supplier, misalkan ada nggak ya part number, nah supplier number di sini. Nah, di sini primary key. Lalu di sini ada tabel yang kedua atau entitas yang kedua namanya part. Ini primary key-nya. Nah, di sini ada foreign key. Foreign key adalah primary key yang ada di tabel lain yang diperlukan pada entitas atau tabel ini. Jadi misalkan, oh part number ini related to supplier number yang ini, seperti itu. Jadi nanti harapannya ketika di-combine bisa terhubung. Three basic operation used to develop useful set of data. Kalau Bapak Ibu suka main, mungkin sudah pernah main query, ngoding query database, mungkin sudah familiar dengan select, join. Untuk project ini sepertinya yang Microsoft Access ya. Saya pribadi juga kayaknya saya nggak pernah pakai project ini. Cuma di contohnya ini, di bukunya Pearson ini ada yang menggunakan project untuk Microsoft Access. Select ini create subset of data, all records that meets the criteria. Jadi untuk create subsetnya, kita select beberapa field tertentu. Join itu untuk combine dengan tabel lain. Project itu untuk create subset of column table, creating tables with only the information specified. Contohnya ini. Nah, ini kita select misalkan 137 atau 150. Jadi kita ambil yang part number-nya 137 atau 150. Lalu setelah itu kita join dengan supplier number. Kita lihat di sini 137 8259. Berarti nanti akan ngambil data di sini. 8259. 150 8263 berarti ngambil data ini. 8263. Nah, di sini kalau primary key itu harus unik, tapi foreign key bisa double-double. Karena memang tujuannya seperti itu. Relasinya kan bisa one to many, kalau ya ada one to one, kan ini ke sini bisa one to many, ini cukup satu, ini bisa banyak seperti itu. Atau many to many, ini bisa banyak, ini bisa banyak, atau many to one. Ya itu balikannya sama aja. Setelah di select join, lalu di project selected columns. Atau biasanya kalau mainan SQL biasa, ketika kita enter seperti itu, select join, nanti keluar hasilnya. Misalkan 137 adalah door latch, lalu door molding, lalu supplier number-nya ini kita mau ambil name-nya apa, ini CPM, ini Jackson Components. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, ini baru tahapan representasinya. Setelah itu, kapabilitas atau kemampuan database DBMS itu apa saja? Ini specify data definition, specify structure of database content, to create bisa untuk use to create tables and define characteristic of field. Misalkan ini definisi struktur database-nya, kontennya apa saja, tabelnya apa, konten tabelnya itu, field-nya itu apa. Misalkan ini varchar, datanya, field-nya isinya. Misalkan ini varchar, variabel karakter, terus ini varchar juga, atau ini teks, ini integer, ini dapat data tertentu, ini desimal, nah itu definisikan. Data dictionary, automated or manual file storing definition, untuk menyimpannya. Lalu yang biasanya penting itu ini, data manipulation language. Ini lebih ke query sama reporting. Query itu ini bisa menambah, mengubah, add, modify, delete, retrieve data, select tadi from database. Lalu biasanya dalam menarik data itu menggunakan bahasa khusus, bahasa pemrograman khusus, structured query language namanya, SQL.
Kalau ini contohnya Microsoft Access Tool for Generating SQL. Jadi kalau pakai Microsoft Access nanti bisa generate SQL otomatis. Atau ya fleksibel. Ini untuk biasanya SQL kita ketik langsung sebenarnya. Biar lebih fleksibel biasanya. Lalu untuk reportingnya sendiri, kan ada query yang ada reporting. When DBMS have report generation capabilities for getting police report. Jadi kalau di Microsoft SQL Server atau Microsoft Access ini ada Crystal Report, atau yang lain mungkin ada reportnya tersendiri, ada embedded-nya, atau mungkin ada library tambahan atau service tambahannya seperti itu. Untuk membuat report, jadi kita tinggal terima jadi dalam bentuk PDF atau terima dalam bentuk yang sudah diformat sebelumnya. Ini contohnya yang Microsoft Access. Disclaimer, saya kapan ya? Kayaknya dulu waktu SMP atau SMA pakai Microsoft Access. Setelah itu sudah tidak pernah lagi. Biasanya MySQL atau Postgres seperti itu, atau NoSQL waktu kuliah, waktu mengerjakan disertasi. Setelah itu nggak mainan Access. Tapi contohnya kurang lebih seperti ini. Ini tabel supplier, ada field name-nya, lalu tipe datanya apa, teks, varchar, sebagainya. Termasuk biasanya kita harus mengidentifikasi atau mendefinisikan panjangnya seberapa. Misalkan kalau varchar 255, 100, seperti itu. Kalau email kita nggak perlu banyak. Password kita perlu yang optimal 255, seperti itu. Lalu di sini ada ya properties-nya, seperti itu. Dan seterusnya. Ini contohnya. Lalu ini adalah contoh query. Query di setiap bahasa, misalkan SQL Server, lalu MySQL, PostgreSQL itu berbeda. Berbeda dalam dalam beberapa hal itu berbeda. Namun pola pikir utamanya sama, mostly mayoritas codingnya kurang lebih mirip. Saya ngomong kurang lebih ini. Mayoritas sama, cuma ada beberapa yang berbeda seperti itu. Ini untuk RDBMS ya, biasanya. Ya pasti ada yang berbeda beberapa hal, jadi ada yang bisa dipakai di Postgres saja, atau yang hanya bisa dipakai di SQL Server saja, seperti itu. Atau MySQL saja. Tapi kurang lebih pasti select seperti ini, lalu mungkin ada profil tambahannya, atau kalau enggak ini nama entitasnya atau nama tabelnya, dot, ini nama field-nya apa, jadi yang mau ditampilkan apa saja, dalam ini ada 1, 2, 3, 4, seperti yang tadi tabel contohnya. From mana? From tabel ini, dan supplier. Bisa juga, biasanya bisa kita tulis seperti ini, atau from tabel utamanya part, lalu kita join, biasanya ada left join, inner join, dan sebagainya. Join supplier dengan ID suppliernya yang sama. Misalkan part supplier number sama dengan supplier number. Lalu ada ini kondisinya. Part number yang kita select itu hanya yang 137 atau 150. Nah, ini contoh query. SQL query. Ini contoh gambarannya kurang lebih seperti ini. Many, ini bacanya many to one, atau kita bacanya one to many. Artinya apa? Artinya satu supplier ini, data satu supplier ini bisa di-attach atau bisa digunakan oleh banyak part. Tetapi satu part hanya bisa punya satu supplier. Kalau kita tahu kan foreign key-nya tadi suppliernya hanya ada satu ya. Jadi part hanya bisa punya satu supplier bisa digunakan di banyak record-nya yang ada di part ini. Nah, itu introduction terkait dengan query dan sebagainya. Lalu bagaimana kita merancang database? Merancang database ini saya pribadi saya suka mainan seperti ini karena kan mainan data seperti itu. Jadi kelihatan biasanya kalau kita query kelihatan langsung hasilnya seperti apa, lalu kita serulah manajemen data ini. Designing database, conceptual logical design. Kita desain dulu abstract model from business perspective. Biasanya kita desain yang konseptual itu pakai ini, ada diagramnya. Diagramnya antara ER diagram
entity relationship diagram, atau mungkin pakai CDM, conceptual diagram model. Nah, lalu yang selanjutnya physical design, ini physical PDM. Database is arranged on direct access storage device. Biasanya kalau ini lebih ke bagaimana kita follow up-nya dari yang ada di sini. Jadi kita rancang seperti itu database-nya. Saya ada contohnya ya. Oh, Nah, ini kita googling saja nanti. Setelah ini Bapak Ibu bisa googling misalkan CDM atau entity relationship diagram. IR diagram. Ya, bisa jadi kurang lebih seperti ini. Nanti ini ada one to many atau many to many seperti itu. Setelah itu bisa juga CDM. Lalu ada juga PDM. PDM ini kalau kita sudah mengekstrak dari CDM nanti direpresentasikan database. Kayaknya ngarah ke definisi yang lain. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau toolsnya untuk generate sama ini CDM PDM itu ada berbagai macam sih biasanya. Toolsnya ada banyak IRD, IR diagram dan sebagainya. Pakai Star WML atau pakai yang berbayar mahal juga ada seperti itu. Tapi dalam konteks ini kita tidak perlu, santai saja. Sekedar tahu saja. Oke, setelah kita mendesain, desain proses identifies, kalau ini lebih ke model-model yang kita perlukan. Yang selanjutnya adalah ini prosesnya apa saja. Kita harus mendefinisikan relasi antar data atau antar tabel seperti itu. Termasuk mendefinisikan redundant database elemennya sebagaimana. Lalu most efficient way to group data elements to meet business requirement. Nah, ini kita harus mendesain the efficient way to group data elements agar apa? Agar begini. Kadang kita select-nya itu kejauhan atau terlalu dalam. Select dari tabel 1 join ke tabel 2, tabel 2 perlu join ke tabel 3, tabel 3 join ke tabel 4. Nah, itu tidak efisien sekali karena nanti komputasinya akan berat. Jadi loadingnya lama efeknya aplikasi yang dibangun. Biar lebih efisien bagaimana? Nah, nanti mungkin bisa di-bypass antara tabel yang digabung secara langsung atau ada keyword tambahan misalkan dari tabel 1 ke tabel 4 seperti itu. Jadi bisa di-combat langsung. Selanjutnya ya ini masih ini juga dalam tahapan yang sama atau prosesnya juga masih dalam proses, yaitu normalisasi. Jadi untuk minimalisir redundansi, terus and awkward many-to-many relationship seperti itu. Jadi meminimalisir many-to-many karena itu repot sekali kalau many-to-many. Contohnya ini, sebelum normalisasi ada banyak panjang seperti ini. Setelah itu bisa dipecah. Ada part, ada supplier, ada line item, ada order. Jadi dipecah macam-macam. Jadi kan ada order number, order date. Ini key-nya. Nanti bisa dipecah. Setelah ini nanti kita sambungkan seperti itu. Kira-kira ini ke sini tuh many-to-many atau one-to-many seperti itu. Nah, sebenarnya mekanisme seperti ini di RDBMS, ya ini normalisasi RDBMS. Cuma dalam kalau kaitannya dengan NoSQL atau nanti yang teknologi misalkan yang Google pakai seperti itu, kadang mereka kembali ke cara seperti ini untuk mempercepat komputasi. Ya, ini yang penting diperhatikan, masih lanjutan yang tadi, referential integrity rules, use RDMS, atau RDBMS, to ensure relationship between tables remain consistent. Jadi nanti biasanya ada beberapa tool yang untuk mengecekkan ini konsistensinya.
Jadi misalkan dari sini many to many, tapi kok dari sini one to many, atau ini nanti ada yang tabrakan lah, atau secara logika tidak memungkinkan nanti ketika dijalankan. Terus entity relationship diagram used by the database designer to document the data model. Nah ini minimal ER diagram ini wajib ada. Kalau Bapak Ibu misalkan mau menawarkan tender untuk pembuatan aplikasi sebagainya, pastikan konsultannya itu menyertakan ER diagram. Selain dokumen-dokumen yang lain, biasanya ada di dalam dokumen SKPL. Ini entity relationship diagram. Jadi masing-masing tadi ini one, too many, ini one biasanya. Kalau zero biasanya bulat. Jadi minimal satu atau many. Terus ini satu atau many, ini one to many juga seperti itu. Cuma arahnya berbeda. Jadi cara bacanya kurang lebih, biasanya di ER diagram ada deskripsinya. Supplier provides part, atau kita nyebutnya bisa seperti ini, part is supplied by supplier. Lalu setelah itu part is ordered by line itemnya, atau line item contains part. Atau nah selanjutnya ini line items itu belongs to order. Jadi kalau kita beli banyak masuk ke keranjang itu kan masing-masing ada line itemnya dan sebagainya. Ini belongs to order, atau kita bisa nyebut order itu includes line item apa saja seperti itu. Jadi sebenarnya bisa dibuat soal cerita atau dideskripsikan untuk database ini. Itu untuk yang relational database management system. Kira-kira sampai sini ada yang mau didiskusikan, Bapak Ibu? Tidak ada? Oke, sudah cukup jelas ya? Pak, jadi DBMS itu yang praktikal dipakai sekarang tuh contohnya apa, Pak? Sekarang kan rata-rata pakai RDBMS itu. Definisi praktikal yang sering dipakai atau Yang sering dipakai ya. Yang sebenarnya ya. Ya. Iya, Bapak, Pak Asnovi. Sebenarnya kalau definisi sering dipakai itu tergantung kebutuhan perusahaan. Bisa jadi misalkan antara mungkin programmer atau perusahaan tersebut sudah terbiasa pakai SQL Server. Biasanya yang premium SQL Server seperti itu. Microsoft SQL Server. Di ITS mostly pakai SQL Server untuk yang data akademik. Buka kartu, nggak apa-apa. Jadi mostly kita ini. Kebetulan saya 2014 di DPTSI seperti itu. Jadi kita mainannya pakai SQL Server. Lalu untuk biasanya untuk project web aplikasi kecil atau menengah seperti itu, mayoritas banyak yang pakai MySQL. MySQL ini basically bisa untuk yang kecil menengah, untuk yang skala besar atau skala perusahaan level BUMN atau perusahaan swasta nasional seperti itu. Biasanya harus di-tuning, biasanya tuning lagi, harus ada optimisasinya. Kenapa? Karena batasan query per jumlah request per second-nya atau per ininya ada batasannya. Otherwise ada opsi lain, PostgreSQL biasanya. Ini biasanya extension-nya lebih apa ya? Kalau ini tergantung kebutuhan, tapi biasanya advanced open source database. Kalau MySQL itu kayaknya sudah nggak open source. Ya kita free bisa menggunakan. Cuma untuk yang level yang premium ada limitasinya. Ini license-nya GPL. Kalau yang open source itu PostgreSQL, Postgres. Saya seringnya kalau misalkan develop web application dan sebagainya ke klien pakainya Postgres kalau ini mereka tidak ada requirement untuk yang tertentu seperti itu. Atau ini yang menurut saya sering diajarkan di Oracle Server, diajarkan di sini di mahasiswa, mungkin informatika seperti itu, pakai Oracle Server. Mungkin ini karena efek dulu kerja sama Oracle atau ini kurikulumnya seperti itu. Even ketika saya ngajar di Perancis 2017-2018 juga mereka pakainya Oracle SQL Server, tapi
dalam prakteknya nanti untuk final test, final assignment saya request-nya pakai yang MySQL atau yang Postgres saja. Seperti itu Pak Snovi. Ya, Pak. Semoga bisa membantu menjawab. Ya, lalu kita, nah itu tadi yang relational. Nah setelah itu ada teknologi tambahan atau mungkin update teknologi ya. Jadi kalau di buku dituliskan itu lebih dari 30 tahun RDBMS itu menguasai pasar database. Nah setelah itu mulai mungkin 2010-an atau 2005-an ke atas, 2009-an ke atas seperti itu sampai hari ini, scale yang large, yang sangat besar sekali sudah nggak relevan lagi pakai RDBMS. Biasanya mostly mereka pakai yang non-relational database. Dan masing-masing perusahaan besar, misalkan Facebook, itu Facebook, Google, sebagainya punya ininya sendiri, teknologinya sendiri. Mereka develop teknologinya sendiri. Nah, overall yang sering banyak digunakan untuk non-relational database itu adalah NoSQL. Biasanya pakai MongoDB, dan ya pengolahannya seperti itu. Kenapa menggunakan ini? Karena more flexible data model. Kalau RDBMS itu relatively lebih ke atas atau apa ya istilahnya ininya ini optimasinya misalkan tabel-tabelnya dipecah sebagai kecil seperti itu atau biasanya pendekatannya vertikal. Kalau NoSQL ini lebih ke horizontal. Jadi redundansi tidak masalah asalkan konsisten dan sebagainya seperti itu. Karena memang tujuannya digunakan untuk mendukung komputasi yang lebih cepat, biasanya NoSQL. Dataset stored across distributed machine, ya ini tidak harus cross distributed machine, tapi in general yang pakai NoSQL itu didistribusikan. Lalu easier to scale up, scale down-nya itu lebih mudah. Handle large volume of unstructured and structured data. Nah ini yang penting. Kalau RDBMS hanya bisa menghandle yang structured data, atau at least datanya harus diubah dulu menjadi structured. Sedangkan NoSQL ini lebih fleksibel. Jadi misalkan streaming dari web, sosial media, grafik, hasil chatting seperti itu, ada chatting, komen, status itu bisa, lalu gambar itu bisa combine lah istilahnya di NoSQL ini. Selanjutnya di sini ada juga database in the cloud. Ini maksudnya bisa jadi antara NoSQL, bisa jadi RDBMS. Cuma lokasinya di cloud atau disediakan oleh service-nya cloud. Typically less functionality than on-premise database. Well, actually ini statement yang ada di buku ya. Cuma dalam realitanya hari ini, kebetulan karena saya sudah sertifikasi yang AWS Architect Associate, jadi sebenarnya ada dua hal. Ada yang RDBMS biasa, misalkan SQL Server kita bawa ke cloud, atau ada layanan yang disediakan sendiri, misalkan AWS ada Aurora seperti itu, Amazon Aurora atau DynamoDB untuk yang NoSQL-nya. Nah, kalau misalkan dari lokal ini on-premise ya, on-premise itu ya server kita sendiri. Kalau server itu kita bawa ke cloud, istilahnya kita install di sana, kelengkapannya sama, functionality-nya sama. Nah, sedangkan untuk yang service yang disediakan, statementnya sejauh yang saya pelajari itu sama untuk fitur-fitur umumnya, bahkan memberikan kelebihan. Jadi komputasinya bisa jadi lebih cepat seperti itu. Karena ada optimasi-optimasi yang dilakukan. Jadi tidak harus ini, less functionality tidak selalu. Dan mungkin statement ini bahkan salah nanti ke depannya. Ini contoh database in the cloud, Amazon Relational Database. Ya ini ada Amazon RDS, Relational Database Service. Lalu ada Microsoft SQL Azure. Biasanya ada sering ada pelatihannya kalau di ITS ini karena kemitraan dengan Azure. Lalu bisa jadi ada private cloud seperti itu. Kita ya dengan cloud yang lain seperti itu, atau on-premise kita jadikan cloud untuk yang lain. Kalau RDS servisnya sama, jadi functionality-nya tidak ada yang berbeda dengan yang di lokal. Nah, ini mungkin sekedar menunjukkan perbedaan representasi
Tadi kan kalau di RDBMS seperti ini ya, SQL database. Ada tabel, ada relasi, ada foreign key, seperti itu. Nah, kalau di NoSQL database itu, biasanya kalau MongoDB by default ini ada key value. Nah, itu kita bisa representasikan juga nanti dengan dokumen, dengan graph, ada kolom juga, representasinya berbagai macam. Jadi, misalnya query-nya atau pengolahan datanya bisa lebih dinamis dan fleksibel. Selanjutnya, masih teknologi database non-relational. Ada distributed database. Kalau ini ada service-nya Google Spanner itu. Sebenarnya ada service-nya Google sendiri, distributed database. Atau konteks yang ada di sini lebih ke database yang disimpan ke multiple physical location. Jadi lebih menyimpan ke beberapa lokasi berbeda. Seperti kalau misalkan menggunakan Hadoop, seperti Hadoop. Kalau Hadoop kan bukan hanya database-nya, tapi file-nya juga untuk big data. Nah, ini disimpan di physical location. Part or copies of the database are physically stored in one location, and other part copies are maintained in other location. Tujuannya ya untuk ini mendistribusikan seperti itu. Dan ya mendistribusikan biar lebih cepat juga komutasinya dengan yang lain. Atau ada alasan safety, resiliensi, seperti itu, ketahanan. Kalau misalkan gempa, nah itu kan harus diperhitungkan juga. Nah, selanjutnya ini yang rame. Blockchain. Ini mungkin Bapak Ibu ini sebagian ada yang main blockchain ya, ayo ngaku. Tapi lagi terjun bebas ya ini. Ada Pak. Berapa persen Pak hari ini rugi atau untung? Alhamdulillah Bitcoin lagi bagus Pak kemarin Pak. Oh, lagi bagus ya. Pak Agus main apa Pak? Oh, enggak, saya enggak Pak, saya hanya pengamat saja Pak. Oh, pengamat. Ya, siap. Kalau saya ya bukan pemain sih, Pak. Saya cuman ini aja, Pak. Iseng-iseng aja, Pak. Oh ya itu pemain Pak, main iseng. Ya, cuman kemarin tuh ada beberapa kan, Pak, yang katanya lagi bagus juga. Iya. Apalagi habis di-boosting Elon Musk gitu. Ya, saya kemarin cukup bahagia waktu kemarin naik jadi hampir 700 juta itu, Pak. Wah, mantap. Per Bitcoin. Ya, yang lain kalau minta traktir ke Pak Pratama ya. Siap, Pak. Saya senang malah. Ya, sip. Nah, ini teknologi yang digunakan seperti Bitcoin itu menggunakan blockchain. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara blockchain, kemarin ada dari GDP Labs itu menawarkan riset terkait blockchain. Jadi sebenarnya bukan hanya untuk Bitcoin, tapi cuma mostly used in ini ya, Bitcoin. Dan ini konsepnya juga distributed database ya. Jadi konsepnya implementasi dari distributed database, enable firms organization to create and verify transaction on a network. Ya berbagai macam transaksi ya. Let's say misalkan EKTP dan sebagainya untuk biar lebih reliable dan kalau misalkan ada yang menduplikasi atau manipulasi itu bisa diverifikasi akhirnya di override dengan yang ada di chain-nya itu. Instantaneously without a central authority. Nah, ini kebalikannya RDBMS. Kalau tadi konteksnya menyelesaikan traditional problem tadi dengan centrally managed data, kalau ini desentralisasi. Cuma desentralisasi juga ini juga ada ya aturannya agar tetap ini ya konsisten. System store transaction as distributed ledger among a network of computers. Nah, network ini bisa level LAN 1, ya ini level internet 1 seperti itu. Sudah ramai kalau ya ternak Bitcoin, babi ngepet koin. Lalu the information held in the database is continually reconciled by the computer in the network. Jadi kalau misalkan ada transaksi atau information ini ada operasional transaksi, nanti rekonsiliasi atau mungkin disinkronkan lagi seperti itu dengan yang ada di network agar ya up to date dan verifikasinya. Jadi ini konsep yang desentralisasi. Kurang lebih cara kerjanya, misalkan kalau ada order submitted to user, misalkan saya punya Bitcoin, lalu Pratama tadi punya Bitcoin juga, terus misalkan Pak Pratama mau transfer ke saya seperti itu. Jadi order submitted di sini, verification. Setelah itu nanti transaction is broadcast to a P2P network of computer.
User verification, ini user verification dulu, lalu transaction validation-nya, validated by others in the networks, lalu added to the chain. Nah, ini ditambahkan ke chain-nya agar bisa didistribusikan for this user. Lalu setelah itu ya dikonsiderasi yang sudah transaksi ini dijalankan, production warehouse logistic at additional block, mungkin blok yang dibuat dari sini tadi, pindahan, dan order is fulfilled. Jadi ya transaksinya di balik layarnya kurang lebih seperti itu flow-nya. Sehingga bisa terverifikasi ke semuanya. Dan kenapa ini bisa menjadi relatif aman seperti itu. Oke, itu teknologi database atau penyimpanan data. Gus, nanya Pak Gus, saya sebenarnya belum paham tuh. Yang apa, Pak? Itu dari apa sih? Chart ini yang tadi juga ini kan ada bisa ditransaksikan, ada nilai uangnya, bahkan yang saya sempat dengar itu ada bisa ditambang segala itu. Saya nggak tahu apa saya yang kurang paham. Saya terus terang nggak ngerti ini dari grafik ini kok bisa jadi ada nilai uangnya, terus bisa ada istilah penambang itu gimana itu pahamnya? Mungkin kalau bisa disederhanakan. Ya Pak, kayaknya lebih enak ya. Kebetulan pertanyaan Pak Ben ini sudah saya antisipasi dari blockchain sendiri how it works. Lalu setelah itu how to mine how Bitcoin, karena konteksnya tadi nambang dan mostly yang blockchain yang sering digunakan, konteks yang sering dibicarakan adalah Bitcoin currently. Setelah itu nanti termasuk mathematical problems yang di solve dengan adanya penambangan itu. Saya lihat waktunya, biasanya perkuliahan sampai 22 atau 21.45 ya, Bapak Ibu? Kemarin sempat sampai jam 1, Pak, kalau masalah waktu ya. Waduh. Oh, itu Pak Pratama aja, Pak Gus. Yang lain jam 10 sudah selesai. Wah. Ya, siapin kopinya. Tapi ya, kayak gitu. Mohon kebijakan Pak Agus, kalau boleh Pak, jam 10 aja, Pak. Iya. Ya kalau boleh Mas, saya jam 9 lah. Wah, itu Pak, itu lebih paten tuh Pak, jam 9. Zolim ini saya ngajar. Blockchains are... Ya, ini coba saya tadi saya coba carikan video yang relatively representatif daripada sekedar saya ngomong seperti itu. Are incredibly popular nowadays. But what is a blockchain? How do they work? What problems do they solve? And how can they be used? Like the name indicates, a blockchain is a chain of blocks that contains information. This technique was originally described in 1991 by a group of researchers and was originally intended to timestamp digital documents so that it's not possible to backdate them or to tamper with them, almost like a notary. However, it went by mostly unused until it was adapted by Satoshi Nakamoto in 2009 to create the digital cryptocurrency Bitcoin. Now, a blockchain is a distributed ledger that is completely open to anyone. They have an interesting property. Once some data has been recorded inside a blockchain, it becomes very difficult to change it. So how does that work? Nah, yang perlu dipahami adalah, ini konteksnya kita berbicara blockchain terlebih dahulu, bukan Bitcoin. Blockchain itu ya ada skema atau mekanisme prosedur dan prosedur ya komputasi ya, dan itu didistribusikan ke beberapa, let's say beberapa mesin yang berbeda. Itu konteks pertama yang perlu dipahami. Nah, izin Pak, sebelum Bapak lanjutkan boleh nanya Pak? Ya silakan Pak Pratama. Seperti kita tahu kan Pak, saya pernah coba baca sedikit tentang blockchain ini. Jadi katanya blockchain ini tidak bisa dibobol Pak ya katanya. Nah, seperti kita tahu kalau WhatsApp kita ini kan walaupun tulisannya terenkripsi, tapi kita tahu bahwa ini sekali diretas Pak ya. Menurut Bapak nih, Bapak yang ahli di bidang IT, apa betul Pak blockchain itu tidak bisa diretas Pak? Katanya kan seperti itu Pak. Ya, terima kasih Pak Pratama. Jadi seperti yang disebutkan di sini ya tadi, difficult to change. Sebenarnya diretas teknik ya, dalam hal teknis itu lebih ke ini ya, diubah datanya atau change. Ini sulit kenapa? Karena biasanya setiap transaksi atau mekanisme itu akan diupdate berkala setiap kali ada transaksi.
Nah, transaksi ini kan didistribusikan ke beberapa mesin yang berbeda. Ya. Kalau yang sebelumnya itu sentral, servernya tersentral, lalu kita retas, ketika kita masuk let's say Tokopedia beberapa waktu lalu kan ada pitching datanya ya, ada yang bocor. Nah, kalau kita berhasil masuk servernya Tokopedia, kita dapat datanya bisa diretas. Masalahnya ini kita masuk ke satu server let's say satu komputer ini. Datanya kan di sini dan di sini kan juga ada. Nah, nanti akan ada mekanisme verifikasi. Baru ketahuan, oh data ini salah, berarti data ini nanti akan di-override dengan yang ada di sini dan di sini. Itulah mungkin sulitnya dari situ. Oh, karena dia desentralisasi itu Pak ya, makanya Ya, begitu ada data yang misleading atau berbeda gitu dia nutupin gitu Pak? Iya, jadi ada mekanisme komunikasinya. Oh, oke, baik Pak. Look at a block. Each block contains some data, the hash of the block, and the hash of the previous block. The data that is stored inside a block depends on the type of blockchain. The Bitcoin blockchain, for example, stores the details about a transaction in here, such as the sender, receiver, and the amount of coins. A block also has a hash. You can compare a hash to a fingerprint. It identifies a block and all of its contents, and it's always unique, just as a fingerprint. Once a block is created, its hash is being calculated. Changing something inside the block will cause the hash to change. So in other words, hashes are very useful when you want to detect changes to blocks. If the fingerprint of a block changes, it no longer is the same block. The third element inside each block is the hash of the previous block. And this effectively creates a chain of blocks, and it's this technique that makes a blockchain so secure. Let's take an example. Here we have a chain of 3 blocks. As you can see, each block has a hash and the hash of the previous block. So block number 3 points to block number 2, and number 2 points to number 1. Now the first block is a bit special. It cannot point to previous blocks because, well, it's the first one. We call this block the Genesis block. Now let's say that you tamper with the second block. This causes the hash of the block to change as well. In turn, that will make block 3 and all following blocks invalid because they no longer store a valid hash of the previous block. So changing a single block will make all following blocks invalid. But using hashes is not enough to prevent tampering. Computers these days are very fast and can calculate hundreds of thousands of hashes per second. You could effectively tamper with a block and recalculate all the hashes of other blocks to make your blockchain valid again. So to mitigate this, blockchains have something that is called proof of work. Jadi mungkin di gambar yang sebelumnya ini kan ditunjukkan tadi sekuritas, kenapa sih Bitcoin blockchain itu secure? Ini karena saling terhubung antar bloknya dengan hashing ini. Nah, termasuk kalkulasi hashing ini yang akan dijadikan dasar memining. Jadi mining itu sebenarnya calculate untuk hashing ini, tapi nanti detailnya berikutnya. Nah, ini ada sekuritas tambahannya juga. Per second. Blockchains have something new blocks. It's a mechanism that slows down the creation of new blocks. In Bitcoin's case, it takes about 10 minutes to calculate the required proof of work and add a new block to the chain. This mechanism makes it very hard to tamper with the blocks because if you tamper with one block, you'll need to recalculate the proof of work for all the following blocks. So the security of a blockchain comes from its creative use of hashing and the proof of work mechanism. But there is one more way that blockchains secure themselves, and that is by being distributed. Ini level sekuritas yang kedua selain tadi ada delay-nya 10 menit, jadi untuk memastikan bahwa kalau dihack ini langsung dihack ini tidak bisa langsung berjalan seperti itu. Instead of using a central entity to manage the chain, blockchains use a peer-to-peer network and everyone is allowed to join. Ini yang distributednya. When someone joins this network, he gets a full copy of the blockchain. The node can use this to verify that everything is still in order. Now, let's see what happens when someone creates a new block. That block is sent to everyone on the network.
Each node then verifies the block to make sure that it hasn't been tampered with. And if everything checks out, each node adds this block to their own blockchain. Nah, ini yang mining. Kalau misalkan nanti dapat bonus Bitcoin seperti itu, nanti dimasukkan ke dalam mekanisme. Kalau sesuai dengan mekanisme yang benar, nanti yang lain akan mengikuti. All the nodes in this network create consensus. They agree about what blocks are valid and which aren't. Blocks that are tampered with will be rejected by other nodes in the network. So, to successfully tamper with a blockchain, you'll need to tamper with all the blocks on the chain, redo the proof of work for each block, and take control of more than 50% of the peer-to-peer network. Only then will your tampered block become accepted by everyone else. So this is almost impossible to do. Blockchains are also constantly evolving. One of the most recent developments is the creation of smart contracts. These contracts are simple programs that are stored on the blockchain and can be used to automatically exchange coins based on certain conditions. More on smart contracts in a later video. The creation of blockchain technology piqued a lot of people's interest. Soon others realized that this technology could be used for other things, like storing medical records, creating a digital notary, or even collecting taxes. So now you know what a blockchain is, how it works on a basic level, and what problems it solves. Want to learn how you can implement a simple blockchain in JavaScript? Then check out this video here. Ya, ini kan. Jadi kurang lebih blockchain itu seperti itu tadi ya Pak Ben. Jadi simpelnya blockchain itu ya ada chain itu rantai, blok itu ya blok itu kotak ini. Jadi ada rantai jejaring rantainya, jejaring bloknya. Nah terkait kenapa kok bisa dipakai untuk Bitcoin, lalu ini terkait dengan Bitcoin atau apa yang disimpan di dalam atau apa yang dilakukan di blockchain itu kan disimpan di dalam data tadi ya. Nah, disimpan di data. Kalau dalam hal ini misalkan case-nya Bitcoin, ada amount of money-nya dari siapa untuk siapa seperti itu. Jadi Carlo ini punya siapa data Bitcoin-nya. Kalau misalkan data kesehatan dari medical record dan sebagainya, ya nanti ini data record-nya siapa sebagainya. Jadi custom yang data di sini. Setelah itu nanti ada hashing-nya untuk verifikasi, dan seterusnya sampai ini ya. Nanti relasi antar hashing, jadi ada hash, previous hash-nya, seperti itu. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan, Bu Prof. Tiwi. Iya. Jadi kan ini kan proyeksinya kata orang-orang blockchain ini nanti kan bisa menggantikan untuk transaksi, termasuk juga transaksi ekspor-impor. Nah, sebagai praktisi kan kita pembayaran ekspor impor itu biasanya untuk yang kondisi aman sekarang kan LC, di mana LC itu kan pada saat barang setelah terima pada titik poin itu kita ada bukti-bukti penyerahan tadi butuh dokumen apa-apa saja. Nah, itu pada saat diterapkan di blockchain, bagaimana ontar yang bertransaksi tadi bisa tahu kapan dokumen-dokumen itu atau bukti pencatatan transaksi itu tadi. Soalnya saya nggak ikut, belum coba main di blockchain ini Pak, jadi belum bisa mendapatkan gambaran untuk kalau diaplikasiin nantinya ke depan di bidang-bidang seperti itu gitu loh Pak. Terima kasih. Iya, Bu Prof. Tiwi. Sebenarnya disclaimer saya kurang paham untuk mekanisme untuk yang ekspor impor ya. Tapi lebih mungkin untuk pembayaran atau transaksi seperti itu Bitcoin biasanya kita bisa biasanya pakai tools sih atau pakai aplikasi atau pakai ya ini perantara dari yang disetujui oleh OJK seperti itu kalau di Indonesia. Setelah itu nanti kalau ini Pak Pratama mohon maaf kalau misalkan salah nanti mohon dikoreksi ya. Nah nanti proyeksinya ke depan bagaimana? Sebenarnya dari proyeksinya ke depan dulu. Proyeksinya ke depan bagaimana? Ini kebetulan kalau misalkan diskusi terkait dengan industri 4.0, Jepang ini sudah mengajukan yang namanya Society 5.0 sejak 2017. Nah, di dalam salah satu poin 5.0 ini financial itu mereka menyertakan ini blockchain based transactional sebagai basis pembayaran mereka. Nah, tapi sampai sekarang kan masih belum dipublish ya. Jadi yang trennya nanti kayaknya ngikuti negara-negara besar gimana mereka. Kalau mereka sudah adapt, nanti pemerintah kita harus mau nggak mau harus adapt. Itu untuk tren ke depannya.
Untuk transaksinya kalau ya mungkin semacam kurang lebih bayar biasa seperti itu. Kalau misalkan nanti LC itu apa ya, Bu Prati? Mohon maaf, bisa dibantu jelaskan? Letter of credit, Pak. Jadi perjanjian pada saat kontrak itu baru akan uang itu di-keep dulu sama bank perantara. Kalau barang sudah serah terima di titik poin yang sudah disetujuin, baru uang yang sudah dipegang oleh bank perantara tadi diterima oleh si penjual. Berarti tetap harus ada pihak ketiga dalam hal ini. Jadi pihak yang punya yang mau beli itu transfer ke pihak ketiga, dalam ini bank perantara, tapi yang ditransfer itu bukan uang, mungkin dalam USD ya biasanya transaksi, tapi dalam bentuk Bitcoin. Setelah itu nanti kalau sudah selesai, nanti yang pihak ketiga ini yang transfer ke ini penerima atau pemilik penjualnya, seperti itu. Mungkin skemanya kurang lebih seperti itu Bu kayaknya kalau disimplifikasi. Cuma pastinya nggak sesimpel itu dalam realitanya. Seperti itu ya Ibu Prati. Mohon maaf, mungkin semoga bisa menjawab. Terima kasih Pak. Mungkin menambahkan Pak. Silakan. Siapa ini? Ya, izin menambahkan Pak untuk yang LC. Benar komponen dari LC itu kan security sama penjaminnya gitu. Jadi penjamin itu kan bank. Jadi penjaminnya sendiri itu menurut saya nggak bisa dihilangkan. Mungkin blockchain itu meningkatkan security-nya gitu. Jadi bahwa itu benar-benar dokumen yang asli gitu. Jadi sementara seperti tadi diagram tadi, pihak ketiganya itu ada gitu. Jadi meningkatkan, mendigitalisasi proses LC. Mungkin lebih tepatnya itu mungkin Pak ya. Kalau Iya, apa namanya? Kalau menurut saya ya. Jadi pihak ketiga itu pasti akan tetap ada dalam hal transaksional seperti ini. Penjaminnya ya. Cuma nanti yang dijaminkan itu kalau sebelumnya mungkin dalam bentuk uang fisik yang bisa dicairkan, kalau ini dalam bentuk Bitcoin. Seperti itu. Saya izin bertanya, Pak. Silakan Bu Ferry. Tadi kan dijelaskan tadi kan blockchain itu ada blok, setiap orang ada blok-blok gitu ya. Apakah blok itu bisa direpresentasikan sebagai database gitu Bapak, atau seperti apa ya? Saya kok belum bayang. Sebenarnya saya pribadi belum riset untuk yang blockchain sendiri, cuma biasanya dalam bentuk file, yang pasti disimpan dalam bentuk file, tapi mekanisme atau format filenya seperti apa itu saya juga belum lihat. Yang pasti yang kita ketahui informasi umumnya adalah kalau database sendiri enggak ya, maksudnya bukan dalam struktur database independen seperti itu. Mungkin ditaruh di komputer kita, misalkan untuk yang ini ya, ini disimpan ke dalam beberapa orang kan ini case-nya. Ini ada mekanisme entah file dengan tipe data tertentu atau mekanisme skema yang terenkripsi dengan tipe ekstensi yang tertentu, itu ditaruh di masing-masing ini. Lalu mereka bisa mengakses ini dengan adanya tool, seperti mungkin di BMS tadi kan toolnya kan. Kalau di BMS kan mengakses tool physical file-nya. Nah kalau ini ada toolnya untuk mengakses blockchain-nya seperti itu, data yang ditampilkan, sehingga bisa tampil tadi data from, kalau dalam case-nya Bitcoin, dari siapa ke siapa, nilai nominalnya berapa, nilai hashing-nya berapa, previous hash-nya berapa, seperti itu. Tapi menyimpannya dalam bentuk apa ya, pola pikir database kita yang dengan tabel dan sebagainya itu bukan seperti itu kayak. Jadi lebih ke server gitu, bukan server kecil-kecil gitu ya Pak ya? Atau gimana ya? Jadi setiap orang ini punya server kecil-kecil gitu mungkin dalam bentuk gitu ya? Bisa jadi Bitcoin itu, kalau kita ngomong Bitcoin ya, Bitcoin itu awalnya dengan server kecil kita bisa mining, tapi saat ini dengan kompleksitas tinggi, hashing kalkulasinya itu, tadi kan ada algoritma, ada hashingnya yang harus dikalkulasi. Nah itu perlu, kalau sekarang makanya GPU, mungkin yang para gamer tahu kenapa GPU-nya pada langka seperti itu.
Jadi komputasinya itu semakin lama semakin perlu besar. Dan pada satu titik tertentu, makanya sekarang transaksi Bitcoin itu sudah nggak bisa lagi pakai komputer yang ecek-ecek gitu, mohon maaf. Jadi ya harus dengan yang powerful, sampai total Bitcoin energi consumption-nya itu lebih dari negara Argentina yang informasi terakhir ini. Sebegitu masifnya. Seperti itu, Bu, terkait dengan penjelasan Bitcoin. Oke, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama. Pak Agus Pak boleh Agus, saya izin masih bertanya, belum Pak? Wah, mantap. Bapak Ibu, mohon maaf, ini mungkin bisa ditulis di chat ya. Nanti kita lanjutkan. Saya khawatirnya enggak ini materinya kelewat, enggak tersampaikan semua. Jadi saya coba selesaikan dulu, silakan ditulis di chat. Nah, ini ada pertanyaan dari presentasi dari buku. Why a company would want to store social media data in non-relational database? Kira-kira kalau ini jawabannya apa ya? Mungkin bisa ditulis di chat juga. Sekarang. Mengapa sebuah perusahaan, misalkan perusahaan sosial media itu menggunakan non-relational database instead of relational? Mungkin jawaban singkat tidak apa-apa, yang singkat aja di chat. Ya, Pak Sugeng Big Data, oke. Bagus yang Bu Nadira, datanya sangat beragam, teks, image, video, sehingga sulit dimodelkan dengan RDBMS. Tepat sekali. Ini jadi karena alasan itu, alasan varietinya, jadi sehingga sulit untuk dimasukkan ke dalam RDBMS. Pertanyaan kedua, another option for business is to license database software from the cloud, atau kita taruh ditaruh di atas, di cloud. What would be an advantage to using a database service? Maksudnya, apa manfaatnya menggunakan database service yang disediakan oleh cloud dibanding kita mungkin punya bikin server sendiri seperti itu. Speed of access, ya bisa jadi. Cost-nya mungkin bisa diperjelas Pak Sugeng, cost-nya maksudnya apa? Flexibility to access bisa jadi, tapi kalau misalkan pakai server sendiri kan kita bisa fleksibel juga akses dari mana. Nggak perlu invest and maintain server, yaitu alasan ini. Keamanan terjamin, ya biasanya mostly cloud, tapi ya mostly untuk cloud itu alasannya. Kita penyimpanan lebih besar, ya, software house lebih mudah mengontrol license, mencegah pembajakan software. Oke, bisa jadi itu kelebihannya. Risiko, ya tepat sekali, scalability. Yang terakhir, yang Pak Ferdian, risiko kehilangan data kecil. Jadi sebenarnya kalau di cloud, risiko kehilangan data itu relatively, ya tergantung ya servernya cloud-nya itu ada di mana, karena biasanya kalau kita tidak redundansi, milih opsi redundansi atau backup seperti itu ya, kalau misalkan ada disaster, tetap saja datanya dan ini kena ke data center-nya terbilang. Tapi masalah scalability-nya ini. Jadi satu you pay only for the exact service unit. Jadi istilahnya pay as you go. Lalu kalau mau kita scalable dari misalkan sekarang database usernya hanya 7.000, misalkan 100, 5.000 ke 7.000 itu hanya perlu hitungan menit seperti itu untuk scalable-nya. Atau kita setelah 7.000 ternyata balik lagi. Misalkan kalau di Amazon itu Black Friday ini konsumsinya atau load servernya itu sampai naik 76% dari konsumsi yang sehari-hari biasa. Bayangkan kalau itu kita pakai server sendiri. Kita harus beli server, terus 76% itu kan kalau misalkan nggak kita cover, kita kehilangan konsumen kan. Nah, tapi kalau misalkan kita menggunakan cloud, ya sudah pada tanggal Black Friday itu misalkan hari Jumat, 2 Jumat terakhir bulan November, itu kita menyewa atau secara otomatis kita set otomatis. Jadi nanti secara otomatis ketika ada transaction
melonjak, sudah langsung cloud mengaktifkan seperti itu. Kalau misalkan transaksinya menurun, ya sudah cloud disaktivasi dan kita tidak perlu bayar. Jadi pay as you go. Jadi lebih fleksibel untuk scalability-nya. Ya, itu terkait teknologi DBMS, baik yang relasional atau non-relational database. Iya Pak Beni, kayaknya seru kalau kita diskusikan nanti setelah ini ya, di akhir sesi. Ini seru. Oh ya, ini kita bahas bahasan selanjutnya, yaitu what are the principal tools and technology for accessing information from database, improve business performance and decision making. Ini untuk lebih ke tools untuk accessing information database, improve business performance. Salah satu keywordnya adalah big data. Jadi kita bisa mengolah data yang sangat besar itu atau informasi yang beraneka ragam menggunakan teknologi atau ya variasi yang ada di dalam big data ini. Big data sendiri challenge-nya ada massive sets of unstructured atau semi-structured data from web traffic, social media, sensor, dan sebagainya. IoT, seperti itu. Dan ukurannya, sebenarnya apa definisi big data itu? Big data itu bukan hanya datanya besar gitu, tapi sebesar apa? Mungkin kalau 20 tahun lalu kita ngomongnya gigabyte, tapi sekarang gigabyte kan sudah bisa diolah dengan komputer sendiri. Nah, jadi kalau definisi yang saya pelajari itu di beberapa ahli menyebutkan big data itu adalah seberapa besar datanya itu adalah data yang tidak bisa diolah dengan komputer personal komputer. Even misalkan kita sudah tingkatkan ya, misalkan komputer gamer ya biasanya gini. Nah, itu tidak bisa diolah dengan satu komputer saja dan perlu mekanisme mungkin antara sharing atau mungkin ya distributed tadi komputer. Kalau di sini ukurannya petabyte, exabyte, termasuk Zoom ini. Zoom ini setahu saya dari laporannya Pak Bagus dari yang Dirpendik, Direktur Pendidikan Akademik, bukan Zoom, Classroom ITS itu dalam satu semester itu bisa waktu awal itu bisa sampai berapa peta, berapa belas atau berapa puluh ini, antara peta atau exa seperti itu nyentuhnya di situ. Jadi karena saking banyaknya konten-konten yang dimasukkan, termasuk video sebagainya. Volumes to create for typical DBMS. Nah ini sangat nggak cover sekali kalau misalkan pakai DBMS yang standar. Dan can review more patterns and anomalies dengan adanya big data ini. Dan kalau kita bicara big data, pasti ada kaitannya dengan 4V atau 5V seperti itu, yaitu volume. Jadi big data ini definisinya lebih ke volume, variety, veracity, velocity, and value. Jadi volume ini volumenya tadi, size-nya, petabyte, exabyte. Variety-nya itu varietas data yang masuk, streaming dari gambar, teks, sebagainya. Veracity ini kevalitan data, konsistensi datanya. Reliability data. Lalu velocity ini kecepatan datanya, jadi streaming per second, seperti itu. Dan yang terakhir biasanya ada tambahan ini, value. Ini tambahan nilainya, apakah data itu punya nilai atau bernilai tertentu. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan business intelligence infrastructure. Jadi ini lebih ke infrastruktur atau tools yang digunakan untuk mendevelop business intelligence-nya. If you want concise, reliable information about current operation, trends, and change across the entire company, actually, well, ini business intelligence itu definisinya ya ini ya data yang bisa diolah dalam keperluannya bisnis diolah dengan cerdas ya cerdas untuk mengetahui antara proses bisnis atau keperluan bisnis apa. Nah, definisi bisnis itu kan tidak harus selalu profit terkait dengan keuangan. Bisnis bisa jadi mungkin proses bisnis rumah sakit, proses bisnis yang lain seperti itu. Well, mostly digunakan dalam business intelligence ini untuk yang ini ya, pengolahan data yang bisa membawa profit.
Lalu selanjutnya deskripsinya, the contemporary infrastructure for business intelligence has an array of tools for obtaining useful information from all different types of data used by business today, yang digunakan bisnis. Nah, ini mostly ini konteksnya banyak digunakan untuk bisnis dalam mengolah data menjadi business intelligence yang bagus. Ini kita ada banyak tool, baik yang data yang semi structured atau unstructured data, vast quantities. Nah, tool yang digunakan dari data warehouse, ada data mart, ada Hadoop, ini in-memory computing sama analytical platform. Pak, izin Pak. Silahkan. Hadoop itu apa ya? Hadoop, nanti saya jelaskan Pak, Baik. ada penjelasannya. Mas analytical nanti ada visualisasinya juga. Nah, ini dijelaskan masing-masing poin ini, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini business intelligence infrastructure, kita mulai dari data warehouse. Sebenarnya data warehouse contemporary ini penjelasannya. For multiple source, easy to use query. Jadi kita punya data berbagai macam, kita olah, masukkan ke dalam data warehouse yang unified tadi. Lalu di data warehouse teknologinya mungkin pakai Hadoop cluster. Jadi Hadoop di sini adalah teknologi ini. Secara simpelnya, teknologi distribusi komputer. Nah, teknologi distribusi komputer seperti apa? Ya, ada klasternya, lalu digunakan, biasanya mostly digunakan untuk big data case. Kasus-kasus big data. Sekarang kita punya operational data, historical data, machine data, web data, audio-video data, external data, semuanya disimpan di sini Hadoop cluster. Setelah itu, misalkan yang operational data, kita bisa, ada istilahnya ETL, extract, transform, load datanya, diolah di data warehouse. Di dalam sini mungkin ada database management, ada data mining, seperti itu. Lalu ini data yang disimpan tadi diolah di sini juga. Nah, dari sini ada subnya. Misalkan data mart ini adalah data warehouse yang scale-nya lebih kecil, digunakan untuk kebutuhan bisnis tertentu biasanya. Ini untuk misalkan untuk casual user, query, report, dashboard, gitu. Bisa akses lewat data mart atau lewat data warehouse langsung. Dan untuk power user, misalkan untuk atasan, manajer, mereka yang punya direktur, ini tertentu, jabatan tertentu, bisa untuk query, report, OLAP, data mining, jadi bisa mengakses raw datanya langsung atau hasil olahannya yang ada di data warehouse, terus analytic platformnya bisa melihat seperti itu. Nah, ini definisinya atau kegunaan ininya, karakteristik data warehouse, data mart. Wah, ini ngomong Docker, seru ini. Ya, Docker beda. Jadi kita data warehouse dulu, terus sekarang and historical data from many core operational transaction system, lalu consolidate and standardize information for use across enterprise. Data cannot be altered. Tapi case-nya ini provide analysis and reporting tools. Nah, bedanya data warehouse dengan karena ini konteksnya diskusi pada konteks ini dengan Docker. Docker itu lebih ke environment ini container. Jadi gampangannya begini. Saya ada klien, mereka minta dibuatkan aplikasi web seperti itu. Lalu misalkan saya perlu PostgreSQL, terus di satu sisi saya juga perlu NoSQL teknologinya. Lalu saya web servernya pakai Apache. Terus setelah itu saya ngolahnya pakai PHP, tapi nanti perlu install Python juga untuk komputasinya. Nah, kebutuhan teknologi yang banyak seperti itu kan ini ya, apa? Kalau gampangnya kalau kita biasanya kan kalau kita perlu suatu bahasa, misalkan kita Python, kita perlu install sesuatu kan, PIP, terus kita install yang lain, library yang lain. Terus tadi kalau misalkan pakai NoSQL kan perlu instalasi yang lain. Nah, bundling environment-nya itu bisa dibundling dalam kontainer. Nah, kontainernya itu bisa dikelola oleh Docker. Docker itu containerisasi environment seperti itu. Jadi tujuannya apa? Ketika nanti kita migrasi ke server lain atau misalkan ke cloud, kita tinggal pindah Docker-nya saja. Jadi di sana sudah kita nggak perlu instalasi lagi yang namanya tadi NoSQL, terus ini apa? Python, terus kebutuhan apa lagi yang lain seperti itu. Jadi ya kita tinggal install Docker-nya, pasang, sudah jalan. Jadi lebih ke environment-nya, jadi layer di atas sistem operasi.
Sedangkan data warehouse ini lebih ke datanya. Jadi pengelolaan datanya. Ya datanya berisi berbagai macam data. Cuma di sini lebih fokus ke datanya. Jadi bukan ke environment-nya. Seperti itu pasti bedanya. Lalu data mart subset of data warehouse, jadi lebih kecil daripada data warehouse, summarized in or focus portion of data for use by specific population of users, and typically focus on single subject or line of business. Jadi typically-nya fokus single subject atau satu lini bisnis tertentu. Nah, ini pertanyaan tadi, Hadoop. Apa itu Hadoop? HDFS. Hadoop tadi distributed computing atau ini enables distributed parallel processing. Jadi lebih ke distributed parallel processing yang mostly atau commonly digunakan of big data across inexpensive computers. Jadi biasanya untuk kalau ini evolusinya dulu itu biasanya ada mata kuliah komputer sistem terdistribusi atau distribusi komputer seperti itu. Biasanya itu pakai PC lab yang biasa atau pakai yang sudah obsolete seperti itu. Ya udah kita susun terus kita sambungkan satu dengan yang lain. Setelah itu nanti kita buat environment. Nah, itu kalau ada request, misalkan saya ada request menghitung query 1 GB. Data file 1 GB atau database 1 GB. Nah, itu kita tinggal jalankan programnya. Nah, nanti di situ tinggal programnya di environment yang sudah disusun mekanisme tadi, seperti mirip blockchain ya. Itu nanti akan didistribusikan masing-masing. Jadi, komputer ini komputasi misalkan 100 MB, 100 MB, 100 MB gitu. Dan sifatnya komputer ya, bukan cuma ini saja prosesor. Kalau prosesor kan mungkin satu server tapi prosesornya banyak, terus nambah GPU seperti itu. Itu tetap satu mesin. Kalau Hadoop ini atau distributed parallel computing ini biasanya dia different machines, beberapa mesin. Itu Pak penjelasan teknisnya terkait dengan Hadoop. Siap Pak, makasih Pak Agus. Sama-sama. Nah, mekanisme seperti apa? Jadi karena teknologinya nama Hadoop itu apa sih kalau nggak salah? Saya pernah ikut trainingnya, tapi ya apa sih Hadoop? Mostly. Hadoop ini develop sama apa sih? Ya, itu mekanisme seperti blockchain tadi ya. Blockchain ada mekanismenya sendiri, ini Hadoop atau distributed computing. Distributed computing ini kuliah umum, tetapi untuk teknologi Hadoop-nya ini yang didevelop oleh Apache. Ya, jadi ada software-nya sendiri. Dan istilahnya biasanya ini Hadoop Distributed File System. Jadi yang didistribusikan file sistemnya, data storage. Lalu Hadoop saja apakah cukup? Tidak cukup. Biasanya dikombin dengan MapReduce, Big Data into Cluster for Working. Jadi bisa nge-break data. Dan di sini mekanismenya itu, nah datanya mirip seperti blockchain, diredundansi di beberapa. Cuma kalau blockchain kan disebar seperti itu ya, konsensus. Kalau Hadoop ini tidak semua, misalkan satu mesin itu nyimpan data A sampai C. Terus mesin 2 B dan C, B, C, D. Seperti ini buat mesin 3 C, D, E. Jadi parsial, tidak semuanya distributed compute seperti yang blockchain yang dijelaskan tadi. Ini pakai juga yang lain, HBase ini, NoSQL database untuk pengelolaan database-nya. Jadi ada Hadoop database-nya. Mostly menggunakan NoSQL. Dan ini digunakan Facebook, Yahoo, Nextview. Jadi digunakan untuk big company biasanya. Itu untuk Hadoop definisinya. Lalu in-memory computing, ini used in big data analysis. Jadi kalau sebelumnya relatively digunakan untuk menyimpan data, misalkan Hadoop ini untuk menyimpan data, blockchain tadi kan menyimpan data. Kalau ini untuk analisis atau pengolahan. Kenapa in memory? Karena penggunaan memori itu untuk pengolahan itu lebih cepat. Sama seperti cara kerja komputer kita. Kalau Bapak Ibu pernah mendapatkan mata kuliah sistem operasi, sebenarnya dari misalkan kita buka file Microsoft Word seperti itu, atau PDF lah, PDF. Kita buka file PDF. Nah, file PDF yang kita buka itu sementara waktu karena mungkin aktivitasnya dinamis ya, itu kita sama komputer ditaruh di memori.
Jadi biar komputasinya cepat. Itulah kenapa kadang Bapak Ibu kalau misalkan buka file itu kan ada waktu loadingnya. Ada waktu loadingnya, misalkan buka Microsoft Word, ada waktu. Setelah loadingnya lancar, setelah loadingnya selesai, itu scroll itu gampang. Jadi buka file halaman, ganti halaman itu gampang. Nah itu sebenarnya ketika loading itu komputer itu memasukkan datanya ke memori. Nah setelah itu memori membaca. Kalau sudah memori baca kan sudah cepat seperti itu. Nah memori ke prosesor itu istilahnya erat komunikasinya di bola ini. Data storage to avoid delays in retrieving data from the storage. Nah ini untuk mengantisipasi. Jadi salah satu cara biar komputer kita less lemot, maksudnya tidak terlalu lemot itu mungkin bisa jadi kita nambah memori, bisa jadi menambah kapasitas cache yang disimpan dalam memori. Tapi nanti ada banyak hal yang mengaruhi lemot enggaknya. Can reduce hours per day of processing to seconds. Nah ini requires optimized hardware. Ini perlu hardware dioptimasikan. Termasuk in memory ini sebenarnya bukan memori sih, GPU graphical processing unit. Ini lebih ke yang membantu CPU-nya. Jadi kita perlu RAM yang besar, lalu tambah CPU, wah mantep ya buat mining. Tapi sekarang kayaknya kurang deh kalau buat mining. Kalau informasinya sih ya itu. Jadi itu cara untuk mempercepat komputernya. In memory computing. Dan service biasanya data DBMS itu ketika sudah di-load itu disimpannya ke dalam memori. Itulah kenapa kalau pakai cloud, Amazon RDS dan sebagainya, yang dihitung adalah memorinya. Analytic platform ini high speed platform. Kalau ini analytic platformnya. Oh ya di sini ada nanti SSD sama hard disk. SSD kan sudah cepat Pak, tapi tidak secepat memori untuk pengolahan datanya. Analytic platform ini ada high speed platform using both relational and non-relational tools, optimized for large data set. Jadi biasanya pakai analytic tools, bisa digunakan untuk mengolah relasional atau non-relational. Specifically atau yang analitik ini nanti bisa dipakai data mining dan sebagainya. Nah ini untuk visualisasi platform. Ini yang mungkin kita sering melihat. Saya melihat jam. Oh 7 menit lagi. Visualisasinya. Jadi pakai Power BI, Tableau atau Google Data Studio. Biasanya data-data COVID itu kan ditampilkan dalam ininya. SAP Analytics Cloud dan sebagainya. Ya, analytic tools, relationship, pattern, trends, ini menggunakan data mining, text mining, OLAP, data analysis, online report data analysis, web mining. Online analytical processing, ini support multidimensional data analysis. Ya, ini lebih ke nanti arahnya ke visualisasinya juga. Enables rapid online answer to ad hoc queries. Jadi ad hoc, jadi kebutuhan yang, oh saya perlu data A, B, C, seperti itu bisa lebih cepat pakai OLAP. Misalkan ini produk dengan region penjualannya seberapa, kan saya pengen cuma ini bolts yang ada di East sama di Central saja. Nah ini saya komputasikan atau projected juga. Jadi bisa kita prediksikan aktual datanya berapa, projectednya sebagaimana. Ini bisa 3 dimensi dengan projected atau multidimensional, artinya lebih dari 3 dimensi juga. Kita combine dengan data yang lain. Data mining ini finding hidden patterns relational data sets. Ini riset disertasi saya. Ya klasternya di sini, di kelas ada macam-macam tipenya. Inverse rule to predict ya memprediksi ke depannya seperti apa, kan customer buying patterns atau COVID patterns-nya seperti apa. Tekniknya ada association, sequence, classification, clustering, forecasting, seperti itu. Clustering, classification dalamnya juga ada regression juga seperti itu. Ini ada regression sebagainya. Nah ini yang perlu dipahami kalau Bapak Ibu bermain di data mining harus mengikuti ini mekanisme ini, CRISP-DM namanya. Mohon maaf saya lupa singkatannya. CRISP-DM. Cross Industry Standard Process for Data Mining. Jadi, mostly platform-platform online atau platform enterprise, mereka menggunakan ini. Jadi kita harus memahami bisnisnya dulu. Mengapa kita perlu data mining? Lalu data apa yang kita punyai?
Setelah itu preparation datanya, misalkan cleaning dan sebagainya, lalu kita modeling diprediksi. Setelah itu kita evaluasi akurasinya berapa persen seperti itu. Kalau misalkan akurasi rendah, kita lihat lagi kira-kira apa ada yang kurang. Lalu dari sini datanya kira-kira perlu apa lagi sih seperti itu. Lalu muter lagi sampai situ, kalau sudah selesai nanti deploy, kita pasang. Nah, ini flow-nya. Text mining konteksnya mirip, cuma kalau data mining kan global, ada angka dan sebagainya. Text mining specifically untuk teks dan untuk memahami bahasa biasanya. Stored email, sebagainya, sosial media, dan memahami sentimen analisis. Web mining sebagian ada yang dari teks, tapi sebagian enggak harus dari teks juga, cuma datanya dari web, informasi discovery, analisis dari web. Biasanya pakai API, application programming interface, konten ada structure-nya, ada usage-nya, atau pakai ontologi, sebagainya. Nah, ini contohnya yang web text mining, seperti itu. Kalau tahu yang drone emprit, biasanya bukan pakai yang grafik yang hitam, terus ada hijau-hijau itu ya. Saya followernya, Pak. Oh ya, iya, masih Ismail Fahmi. Nah, jadi ini analisisnya, ini komparasi. Mohon maaf nanti kalau ini bukan bermaksud tendensi, hanya sekedar memberikan contoh. Jadi kalau di MIT diskusi alumni-alumninya itu mayoritas apa bahasanya, misalkan ini bahasanya terkait AI, machine learning, COVID, lalu robotics, artificial intelligence. Tapi kalau di salah satu universitas di Indonesia, misalkan ini lebih ke UI bergerak, lebih ke soft skill atau lebih ke ini ya, hal-hal yang tidak terkait dengan knowledge di beberapa hal. Misalkan ini ILC hoax, apa kaitannya 01 Indonesia Maju, maksudnya ya mungkin itu tendensi ke topik tertentu yang bukan kaitannya dengan knowledge. Bisa jadi sih ini politik bahasanya. Ya. Nah, ini kita lewat dulu big data, big rewards. Maksudnya kalau kita mengolah, kita benar ngolahnya, kita dapat benefitnya. Seperti contohnya tadi yang Charlotte Hornet tadi. Ini database and web, penggunaannya. Ini pengimplementasiannya. Kita teknologinya biasanya pakai web server, lalu ada application server, ada database server, ada hostingnya. Penggunaan untuk web lebih mudah digunakan untuk browser software, jadi mudah digunakan. Interface require few or no change to database, jadi pengolahannya lebih ya mostly pakai web biasanya pakai web itu relatif lebih efisien, lebih ini fleksibel, sama inexpensive. Kalau strukturnya seperti ini lebih tepatnya ini bukan linking internal database to the web, tetapi ketika kita mengakses sebuah website yang misalkan sistem informasi akademik ITS, itu misalkan Bapak Ibu sekalian berada di sini, lalu kita pakai jaringan internet, nah nanti dari web server akan manggil application server nanti akan connect ke database server dan akan mengambil data di database. Setelah itu ditampilkan datanya. Dan ini yang terakhir, why are information policy, data administration, and data quality assurance. Mohon maaf ini kayaknya semoga enggak sih, cuma sedikit. Karena saya menyusun ini estimasinya sampai 2215. Forms rule, jadi ini lebih ke information policy terkait dengan data administrasi, quality assurance dan sebagainya. Forms rule, procedure, rules for sharing, managing standardisasi data. Nah ini ketika kita ngomong database, pengelolaan, aksesnya, dan sekuritas sebagainya, kita harus mendefinisikan. Di data administrasi, establish ini policy, procedure to manage data, misalkan backupnya berapa lama sekali, yang bisa mengakses siapa saja, aksesnya apa saja, recordnya yang disimpan apa saja, yang ketika kita mengolah data, itu harus definisikan terkait dengan information policy ini, agar aman. Lalu data governance ini deals biasanya kaitannya sama ini. Policy, process, managing availability, usability, integrity, security data, atau kita kaitannya sama legalnya atau government regulation. Misalkan untuk data kesehatan, atau kalau misalkan kita kalau tender dengan pemerintah biasanya servernya, requirement-nya server harus ada di Indonesia, seperti itu contohnya. Atau
standarisasi datanya harus menggunakan ini. IKTP harus data IKTP harus bisa terhubung dengan Dispenduk Capil seperti itu. Harus ngambil data dari sana. Nah, itu terkait regulasi. Atau ya terkait dengan akuntabilitasnya. Terus database administration-nya dari sini ya, administration and data governance ini kita bisa breakdown ke database administration. Jadi creating maintaining database, hak aksesnya dari policy yang kita definisikan di sini. Data apa yang disimpan ini untuk keperluan audit seperti itu. Kenapa itu penting terkait dengan data policy? Nah, karena kita mau ensuring data quality, kualitas datanya harus bagus. Kenapa? Karena di sini more than 25% of critical data in Fortune 1000 company, jadi top 1000 perusahaan Fortune ya, top 1000. Database-nya itu inaccurate, incomplete. Ini riset dari Gartner yang ada di buku. Maksudnya inaccurate atau incomplete itu apa? Ada redundant data, inconsistent, atau faulty input, seperti itu. Nah, before new database in place, need to identify and correct faulty data. Ya, ini mungkin di sisi aplikasinya ya, ketika kita memasukkan data, kita harus verifikasi, koreksi faulty data, entah antara manual atau otomatis by system. Establish better routines for editing data once database in operation. Jadi rutinitas untuk editing data itu harus didefinisikan, termasuk backup-nya tadi. Nah, ensuring data quality audit, structured survey of the accuracy and level of completeness of data and information system. Ini lebih ke sumber yang survei ya, untuk survei sampel from data files, survey end user for perception of quality. Artinya ketika kita, let's say, kita buat sosial media semacam Facebook seperti itu, terus kita survei, atau WhatsApp tandingannya, ya kita ada surveinya untuk quality assurance-nya, seperti itu. Atau untuk auditnya, data yang bisa akses siapa, log-nya, seperti itu. Biasanya kalau di cloud, mereka menyediakan keperluan audit ini. Lalu data cleansing, nah ini lebih ke pembersihan datanya, jadi datanya antara di pre-processing, dipilah, noise-nya dihilangkan, outlier-nya itu dikelompokkan sendiri, seperti itu. Software ini bisa pakai manual atau pakai software, to detect correct data, incorrect, incomplete, improperly formatted. Jadi misalkan incomplete, ada data yang kurang, misalkan data kita sensus penduduk, lalu ada data data pekerjaan yang kurang. Ini, oh Pak, misalkan yang di recordnya namanya Pak Suparjo ini pekerjaannya tidak didefinisikan atau hilang. Nah, kita bisa tanya langsung lagi ke Pak Suparjo, atau cara yang lain adalah kita mengestimasi. Oh, di lingkungan Pak Suparjo mayoritas kerjanya apa? Oh ya udah kalau gitu kita assign ke situ. Ya itu salah satu cara. Enforce consistency among different sets of data. Nah, ini untuk konsistensi dataset, cleansing-nya juga perlu. Jadi kalau semuanya misalkan varchar atau semuanya teks, ya harusnya teks, atau semuanya angka harusnya angka, seperti itu. And that's all untuk materi hari ini. Selanjutnya adalah sesi, kayaknya sudah lewat ya, 02 menit. Kalau saya mau nanya loh Pak. Ini saya mau izin kembali ke ini Pak. Oh ya, ini karena materinya sudah selesai, nanti akan saya upload materinya dan rekamannya ini ke Classroom. Bapak Ibu silakan, ini saya tutup terlebih dahulu, baru setelah itu nanti kita diskusi. Kalau misalkan ini waktunya sudah jam 10, jadi kalau misalkan ingin meninggalkan room, dipersilahkan karena materinya sudah selesai. Jangan lupa isi presensi dan isi berita acara. Presensi ya? Ya, presensinya saya chat dulu. Saya tutup dulu sebelum diskusi. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf lahir batin, bentar lagi minggu depan Lebaran. Lalu tetap jaga kesehatannya. Semoga segera divaksin Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat beristirahat. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, kalau mau berdiskusi lanjut, ini saya mau menjawab yang Pak Beni tadi.
kenapa Bitcoin dijual, ada nilai uangnya, apa bisa sebenarnya ini sih lebih ke record. Jadi sebenarnya uang yang kita gunakan itu kan recordnya sumbernya dari FedEx, dari federal ini ya, dari federal itu apa Bank Federal itu. Nah, akhirnya kan bisa turun sampai ke Indonesia dan sampai ke rupiah. Jadi BI diberi sebagai bank sentral diberi hak untuk mencetak. Lembarannya itu sebenarnya hanya record saja, hanya sama seperti ketika kita Bitcoin, record kita buka di aplikasi itu ya kurang lebih mirip seperti kita ya e-money seperti itu. Nah, kenapa itu bisa dijual? Ya karena ada recordnya, dan recordnya desentralisasi dan terpercaya seperti itu. Sama seperti uang rupiah. Ini kan percaya. Kenapa kita nggak pakai uang monopoli seperti itu? Ya karena uang monopoli kan tidak terpercaya. Rupiah ini kalau oleh BI. Nah, sama seperti Bitcoin. Kalau bedanya Bitcoin ini kan desentralisasi dengan mekanisme yang mature, terus ada evolving-nya lebih bagus, ada smart contract dan sebagainya. Sehingga, nah ada nilai uangnya. Tadi blockchain tadi di dalamnya diisi dengan nilai tadi Bitcoin-nya itu. Gampangnya seperti itu, Pak. Kenapa Bitcoin bisa dipakai? Tapi kan Bitcoin nggak ada underlying-nya ya, Pak. Nah, artinya jumlahnya dia tuh kan terbatas. Terus tidak ada underlying-nya juga. Tapi kenapa orang-orang tuh ini sangat berniat untuk investasi di situ gitu? ya, kalau underlying, misalkan seperti ini ya Pak, maksudnya. Rupiah itu kan bisa kita, istilahnya underlying-nya kan emas ya. Jumlah yang bisa kita cetak itu sesuai dengan jumlah stok emas yang negara tersebut. Seperti itu Pak ya? Betul Pak, betul. Emas atau dolar bisa. Ya. Nah, Bitcoin itu sebenarnya juga ada limitnya, cuma evolving. Jadi limitnya ini dalam beberapa periode itu berubah. Currently, kalau Bapak Ibu mencari tahu, Bitcoin ini limitnya 21 juta. Jadi total amount Bitcoin that can ever exist is 21 millions. Tapi setelah itu, kalau gold must be extract physical earth, Bitcoin must be mined computational means. Nah, ada limitasi. Limitasi itu mungkin kaitannya dengan komputasi. Komputasi dengan teknologi kita sekarang, kita bikin optimal. Entah nanti kalau ada kuantum komputer ya. Nanti gameplaynya beda lagi nanti. Kalau misalkan ada currently sampai 21 juta Bitcoin. Tapi ya itu nanti bisa bertambah lagi kemungkinan. Cuma ada limitnya. Sama seperti gold kan masih di mining terus ya. Iya, nanti harganya bisa turun dengan jumlahnya tambah banyak, Pak. Iya, kalau harga turun kayaknya Bitcoin itu biasanya digoreng berbagai pihak seperti itu. Iya, betul Pak. Ya. Percaya saya. Sebenarnya gold itu sendiri pun bisa juga digoreng ya istilahnya. Seperti ketika kemarin pandemi di awal, itu kan harganya naik sampai harga 1 juta seperti itu. Emas. Setelah itu harganya sekarang turun. Nah ini kan juga, dan termasuk sebenarnya kalau kita ngomong uang fisik ya nominal yang dicetak Bank Federal itu ya ini banyak konspirasi dan diskusi yang dinamis lah terkait mereka bisa mencetak berapapun, tapi tetap ada tendensi pasarnya seperti apa, suku bunga dan sebagainya. Wah ini makro. Silakan, ada yang mau ditanya lagi yang lain? Pak, izin Pak nanya Pak. Oh iya, Pak Pratama tadi ya ngantri. Iya, sebelum saya mau nanya, mungkin kalau boleh saya berbagi rasa Pak, izin berbagi rasa. Silakan. Tadi karena Pak Beni tadi sharing soal Bitcoin, yang saya pernah baca nih Pak Ben, kenapa Bitcoin, terutama blockchain ya, cukup laku karena uang itu bisa ditrace Pak, asal-usulnya dari mana. Nah, kalau uang yang beredar sekarang ini, uang fisik yang sekarang beredar kan kita nggak tahu Pak kalau itu uang dari mana aja. Mungkin bisa kita trace tapi cuma sekedar nomor seri doang. Jadi Bapak nggak tahu itu uang. Kalau Bapak dikasih uang kas kan Bapak nggak tahu Pak itu uang halal atau enggak. Nah tapi kalau Bitcoin ini Bapak bisa trace ini dulu dari mana asalnya sampai pertama kali keluar Pak. Gitu ceritanya. Nah, mantap. Itu yang pernah saya baca sih Pak. Mohon dikoreksi teman-teman atau Pak Agus kalau saya ada yang informasi kalau nggak salah sih seperti itu.
Nggak dikoreksi Pak, saya catat. Ya. Ya. Pak, izin Pak tanya Pak. Ya. Hari ini kan tema kita ini Foundation Business Intelligence Pak. Ya. Judulnya seperti itu Pak ya. Nah, Pak saya mau nanya, apa namanya, fondasi apa yang harus kita mengerti sebenarnya Pak untuk Business Intelligence ini dan implementasinya dalam kehidupan kita sehari-hari di bisnis itu apa? Yang paling praktikal itu apa Pak? Ya, fondasi Business Intelligence, balik ke buka PPT-nya tadi ya. Jadi lebih ke ini, satu, kita harus memahami dulu tadi Database and Information Management. Business Intelligence ini kan awalnya kan dari pengolahan data dulu. Datanya tadi kita sudah diskusi panjang lebar A to Z. Ya, betul Pak. Setelah kita pahami database-nya dan sebagainya, nah kegunaannya untuk bisnis itu apa? Let's say untuk visualization platform. Mungkin saya, let's say, saya jadi bagian dari Satgas COVID. Nah, keperluan untuk saya di Business Intelligence untuk saya adalah saya bisa menampilkan grafik-grafik terkait dengan informasi COVID yang lebih representatif, yang lebih mudah dipahami seperti itu. Atau kalau kasusnya drone emprit tadi, Business Intelligence itu diaplikasikan dalam visualisasi tren. Misalkan, oh saat ini lagi tren yang TikTok itu anak-anak akan nyetop truk seperti itu. Atau mungkin tren ini ya sate racun seperti itu. Sorry Pak, saya potong. Kalau dalam UKM gimana Pak? Misalnya kita punya startup ini atau Ya. apa Business Intelligence ini kita mencari ke dalam atau keluar Pak? Mencari ya. Informasi ke dalam apa informasi keluar itu? Kan tadi saya lihat harus ada apa namanya infrastrukturnya dulu, kita harus punya apa namanya tadi komputer dan lain-lain, data mining terus dan lain-lain kan seperti itu ya. Nah ini kita yang mau kita intelligence, karena bayangan saya intelligence ini adalah seperti BIN gitu Pak, maksudnya kita mengintel, mencari tahu ke dalam apa mencari tahu keluar gitu loh. Ya, Business Intelligence ini basically bisa dua arah. Yang kita bahas tadi karena kaitannya dengan database sebagainya, kayaknya tendensinya lebih ke dalam ya, maksudnya data yang sudah kita simpan atau perusahaan disimpan. Tetapi case-nya untuk UKM atau mostly used, biasanya widely used seperti drone emprit contohnya. Itu biasanya kita cari keluar. Let's say misalkan saya ingin saya startup punya spesialisasi untuk buat kerajinan sepatu, tapi saya mau menembak segmen tertentu yang niche market seperti itu. Nah, otomatis kita kan harus mengolah data itu. Bagaimana kita bisa mengolah data itu? Kita harus cari tahu. Let's say misalkan sekarang data yang lagi sebenarnya kalau Tokopedia atau Bukalapak atau ya marketplace, makanya marketplace itu ngejual ya. Kalau kita misalkan di Twitter diskusi terkait misalkan atau gini aja, parcel lebaran ini kan bentar lagi ya. Kira-kira saya kue apa ya yang paling laku? Ya kita bisa ngambil data dari Twitter atau diskusi atau berita yang terbaru seperti itu. Setelah itu kita olah keyword yang paling banyak muncul, misalkan frekuensinya atau yang dibahas di masyarakat Jawa Timur itu, oh ternyata klepon. Nah, ternyata klepon. Oh, kalau gitu, kalau misalkan saya jualan klepon, kemungkinan besar ada pasar yang memerlukan. Seperti itu. Oke. Itulah kenapa Facebook Ads itu kan kita bisa bayar ini kan. Kita bayar target ke berapa orang, 1.000 orang. 1.000 orang ini usia berapa sampai berapa, mereka tinggal di mana, itu bisa kita definisikan kalau main ads. Ya, Pak, ini maaf nih saya banyak diskusi panjang. Kalau misalnya nih Pak, let's say saya ini sebuah perusahaan kontraktor tuh Pak, anggaplah waskita. Ya. Waskita kan kita tahu kontraktor sipil, engineering. Nah itu kalau dia apa Pak? Business intelligence buat dia itu terimplementasi di bagian apa? Kalau sekelas waskita itu sudah ini biasanya internalnya itu kan sudah harus di business intelligence. Let's say ini terkait dengan progres proyek. Saya ingat waktu kebetulan saya ngajar di kelas sebelah, di kelas profesional. Di waskita itu kan ada proyek-proyek yang macet kayak gitu. Dan level jumlah proyeknya kan pasti ribuan atau ratusan ya di. Betul. Nah, itu dianalisis bagaimana kita bisa tahu ini proyek yang macet berapa, kerugian kita current state kerugian itu kita itu berapa, dan kalau misalkan ini didiamkan proyeksinya seberapa besar kerugiannya. Nah dari situ kita bisa mengantisipasi. Oh kalau gitu kita perlu prioritaskan proyek A, B, C, D karena kerugiannya paling besar seperti itu.
Kalau yang di kemarin waktu saya ngajar di kelas sebelah itu memproyeksikan ini, yang penggunaan 4.0 untuk PLN PJB. Jadi akhirnya mereka bisa dapat berapa triliun seperti itu karena ada business intelligence ini. Oh, oke, berarti itu lebih ke dalam, Pak ya. Sebenarnya kalau kita kan proyeknya yang antri, bukan yang nyari. Boleh izin menambahkan, Pak? Iya, Bu Prastiwi. Ya, kebetulan suami saya kan megang project bikin business intelligence dashboard. Oh, ya. Klien Buma, Excel, dan lain sebagainya. Jadi progres kalau lihat saya itu sepertinya progres kinerja internal perusahaan bisa terbaca dari si business intelligence itu tadi. Jadi pengambilan keputusan bisa sangat cepat karena itu semua sudah tervisualisasikan dalam satu tangkapan layar seperti itu sih, Pak. Exactly. Itulah gunanya mungkin perusahaan pemerintah juga ini ya bikin comment center itu kan menampilkan business intelligence-nya. Makasih Prof. Tiwi. Oh ya, terkait dengan pertanyaan Prof. Tiwi, Kemens Cluster, kita sebenarnya bahasanya enggak sampai di sana, Bu. Cuma kalau mau diskusi, Javi, ya ini salah satu topik riset saya juga, Kemens, Kamins, atau Fuzzy Means, dan sebagainya. Ya, diskusi nanti ngirim email aja. Ya, mungkin itu ada lagi yang mau didiskusikan. Oh iya, alamat emailnya apa, Pak, kalau untuk diskusi tadi, Pak? Oh ya, nanti biasanya saya sertakan di lebih ke konteksnya, atau mungkin nanti pas tesis Bapak Ibu pakai business intelligence atau mungkin apply tadi data mining dan sebagainya. Oke. Wah, ini promosi. Ada lagi yang mau didiskusikan kira-kira? Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan sekian. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, partisipasinya sangat aktif sekali. Bagus. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.